Kaula muda, saat lagi kita mendengarkan tausiah Ramadan penyejuk hati di bulan Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Rizal Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Para pendengar setia radio Nikoya FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabb semesta alam yang masih memanjangkan umur kita, mempertemukan kita kembali dengan bulan yang paling agung, yang paling dinanti ya, dalam kalender kehidupan seorang mukmin, yakni bulan Ramadan. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan juga seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, Ramadan itu bukan bulan biasa. Jadi kita perlu menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan penuh semangat, dengan penuh semarak. Karena ini bukan bulan yang biasa, bukan bulan yang setiap hari ada, bukan yang setiap bulan ada. Nah, dan dia bukan cuma sekedar pergantian bulan Hijriah, ya, bukan juga tradisi tahunan yang datang lalu kemudian pergi tanpa makna. Ya, Ramadan ini adalah ibarat kata itu seperti institusi pendidikan rohani. Nah, jadi madrasah akhlak, dan memang momen bagi kita untuk merombak total ya, cara hidup seorang mukmin, cara hidup kita, cara pandang kita, cara kita menjalani kehidupan. Allah SWT sendiri telah menetapkan kemuliaan Ramadan ini. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, nah, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan ya, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa, agar kalian bertakwa. Artinya ayat ini dengan jujur dan dengan sangat jelas ya, Allah nyatakan tujuan dari puasa itu adalah bukan lapar, bukan haus, bukan diet, bukan pula sekedar menahan diri dari makan dan minum. Tujuan puasa itu adalah takwa. Nah, jadi jika Ramadan itu berlalu, takwa tidak bertambah, yang ada malah tambah banyak maksiatnya, malasnya tambah banyak, gitu, berarti ada yang salah dalam cara kita menjalani Ramadan. Nah, takwa itu apa? Takwa itu berarti kesadaran penuh bahwa Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, Allah menilai kita baik di ruang publik, nah, di tempat-tempat umum maupun juga di ruang yang paling sunyi sekalipun. Jadi takwa itu lahir dari idrak silatubillah, kesadaran akan hubungan manusia dengan Allah SWT. Karena tidak ada yang tahu kita puasa hari itu atau tidak. Boleh saja seseorang mengaku berpuasa padahal tidak berpuasa. Di belakang dia makan dan minum. Boleh saja seseorang itu menahan lapar dan haus, tapi ternyata perilakunya, akhlaknya, tingkah lakunya, kesehariannya tidak berubah. Dia tetap bergosip, dia tetap bermaksiat kepada Allah SWT, sehingga bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa Ramadannya. Allah kemudian melanjutkan ayat berikutnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, ini Ramadan dan Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan. Maka puasa Ramadan tanpa Al-Quran, tanpa membaca Al-Quran, tanpa mengakrabkan diri dengan Al-Quran, tanpa bersahabat dengan Al-Quran, berarti puasa hanya sekedar latihan fisik. Al-Quran tanpa puasa sebaliknya, kehilangan konteksnya, konteks penyucian jiwanya, kehilangan ghirahnya, ruhnya puasa. Kenapa? Karena kering kesehariannya, tidak diisi dengan membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu firman Allah, firman Tuhan, ayat-ayat yang Allah turunkan sebagai wahyu, yang itu akan menjadi penerang bagi siapa sih yang membacanya. Dan Al-Quran nanti akan menolong, menyelamatkan orang yang membacanya di hari kiamat. Karena itu para ulama bahkan menegaskan Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran.
Ya, Nabi SAW sendiri meningkatkan interaksi beliau dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarkan dan mengulang-ulang Al-Quran. Bayangkan Rasulullah SAW itu seorang penyampai wahyu, menyampaikan Al-Quran, seorang yang membacakan Al-Quran dengan sangat fasih, ya, seperti halnya yang difirmankan Allah yang sudah diajarkan oleh Nabi oleh Malaikat Jibril. Tapi khusus di bulan Ramadan, nah, Rasulullah itu dimurojaah lagi. Ya, dimurojaah lagi oleh Malaikat Jibril, diulang lagi, diajarkan lagi Al-Quran, gitu. Khusus di bulan Ramadan. Nah, pertanyaan sederhananya adalah, apakah Ramadan ini kita masih punya hubungan hidup dengan Al-Quran atau hanya sebatas pajangan mushaf di rak? Nah, hadirin para pendengar yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah itu menjelaskan betapa besar peluang Ramadan dalam hadis yang sangat masyhur, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Nah, barang siapa yang berpuasa Ramadan, ya, dengan karena iman dan berharap pahala, ghufira lahu min zambi. Nah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, coba kita perhatikan syaratnya. Syaratnya sini ada 2. Yang pertama itu adalah iman. Yang kedua syaratnya adalah ihtisab, ya, kesadaran, iman dan harapan pahala. Jadi bukan ikut-ikutan, bukan pula rutinitas sosial, atau bukan karena kalender. Nah, ini kalendernya bulan Ramadan gitu. Ya, maka kita rame-rame berpuasa. Bukan karena itu. Nah, Nabi juga memberi peringatan keras betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, artinya puasa bisa saja gagal total secara spiritual, meski sah secara fikih. Lapar ada, pahala tapi nihil, tidak ada. Haus terasa, takwa tapi tidak tumbuh. Mengapa bisa begitu? Karena lisannya tidak dijaga, matanya liar, pikirannya kotor, akhlaknya tetap kasar. Padahal puasa sejatinya itu menahan seluruh anggota tubuh dari maksiat, bukan hanya perut, ya, bukan hanya dahaga, bukan hanya kemudian lapar. Nah, para pendengar yang Allah SWT, Ramadan juga bulan pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Nabi SAW bersabda, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, jika di bulan seperti ini kita masih kalah oleh hawa nafsu, masih gemar menzolimi, masih malas beribadah, maka problemnya bukan pada setan. Problemnya ada pada diri kita sendiri. Dan puncak Lailatul Qadar itu adalah, puncak Ramadan itu adalah Lailatul Qadar, yakni malam yang Allah beri nilai, ya, nilai ibadahnya itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dalam surah Al-Qadar ayat 3. Nah, 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun. Nah, di sisi manusia. Artinya satu malam bisa melampaui umur produktif manusia. Berapa produktif manusia sanggup untuk beribadah? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, setelah itu sudah nggak produktif, sudah nggak kuat. Nah, tapi malam itu diberikan Allah kepada sesiapa saja yang bersungguh-sungguh, ya, untuk mendapatkan pengampunan, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu yang Allah berikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh, bukan orang-orang yang santai, bukan orang-orang yang ya mengisi malam-malam Ramadan dengan ngopi, dengan main game, dengan main gadget, ya, sampai subuh kemudian sahur, setelah itu tidur, ya, bangun tidur itu udah sore, mandi, berbuka gitu. Nah, jadi bahkan para salafus saleh itu dikhabarkan itu para salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yakni generasi para sahabat, itu mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan puasa Ramadan. Berdoa untuk apa? Berdoa supaya Allah pertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang mulia. Nah, kita hari ini malah kebalik-balik, ya. Ramadan datang, kita nggak siap, ya. Ramadan pergi, kita lega. Nauzubillah min dzalik. Dan yang paling mengerikan sekarang bagaimana kemudian kita menyambut Ramadan di sini justru sibuk dengan membeli belah, justru sibuk dengan mempersiapkan sesuatu yang bersifat fisik, ya. Sementara kita tidak mengingat bagaimana sahabat saudara kita, keluarga kita, bahkan kaum muslimin yang hari ini dibombardir. Ya, kemarin, ya, Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, ya, terkena bencana banjir dan tanah longsor. Yang sampai hari ini masih belum ada rumah ganti. Yang sampai hari ini masih belum tahu nanti Ramadan bagaimana menjalaninya.
yang sampai hari ini masih belum tahu mau tidur di mana karena masih numpang di tenda-tenda pengungsian atau juga di masjid-masjid gitu. Nah, sementara kita kemudian kita pikirkan apa? Nah, bahkan lebih jauh lagi, saudara kita di Palestina, di Gaza. Bagaimana mereka nginap di kamp-kamp pengungsian dalam keadaan di cuaca yang dingin ekstrim, dalam keadaan banjir. Bahkan hari ini selain dalam keadaan menghadapi cuaca yang ekstrim, di tengah kedinginan, di tengah hujan yang sampai banjir, mereka juga menghadapi setiap hari hujan peluru, hujan misil yang dijatuhkan oleh musuh-musuh Allah, oleh agresor, negara agresor Zionis Yahudi. Nah, sampai hari ini bahkan penguasa-penguasa muslim yang ada di sekitarnya itu hanya berdiam diri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, para pendengar radio Nikoya FM yang berbahagia, mari kita sambut Ramadan kita kali ini dengan 3 sikap utama. Yang pertama, kita bersihkan niat. Ya, berpuasa itu karena Allah, bukan karena tradisi, bukan karena manusia, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena biar keren, bukan juga karena pengen kurus, ya, pengen sehat, pengen diet dan lain-lain, tapi semata-mata karena Allah. Yang kedua, kita luruskan niat kita hidupkan ibadah yang ada di bulan Ramadan, terutama ibadah-ibadah malam. Apa itu? Membaca Al-Quran, sholat malam, qiyamul lail, ya, kemudian sedekah sunnah, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Kita hari ini nggak bisa berbuat apa-apa. Melihat saudara kita setiap hari di sosial media itu seperti seperti tayangan sinetron. Setiap hari manusia itu dibom, ya, kakinya, tubuhnya cacat, ya, bahkan setiap hari dikafankan. Setiap hari kita lihat di sosial media seperti kita lihat tayangan sinetron. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa menolong apapun karena kita lemah. Maka kita perbanyak doa, ya, mendoakan saudara-saudara kita supaya Allah ampuni dosa mereka, sudah Allah angkat mereka, supaya Allah selamatkan mereka dari para negara-negara agresor, supaya Allah buka hati para penguasa-penguasa kita, penguasa-penguasa kaum muslimin, supaya menolong saudaranya seiman, seakidah yang hari ini dijajah oleh negara oleh para agresor, oleh Yahudi dan juga oleh Amerika dan lain-lain. Yang terjadi di sana itu bukanlah perang. Karena kalau perang itu mestinya ada tembak menembak, ada balas membalas. Tapi yang terjadi di sana adalah genocide, ya, pemusnahan etnis. Yang terjadi di sana adalah pembantaian. Gitu. Karena apa? Karena orang-orang lemah, anak-anak, orang tua, bahkan para wanita itu menjadi korban, ya, hari ini. Nah, itu yang kedua, menghidupkan ibadah, ya. Yang ketiga adalah memperbaiki akhlak, ya. Karena puasa yang tidak membentuk akhlak itu adalah puasa yang cacat. Kalau semakin rajin kita puasa, seharusnya itu semakin baik akhlaknya, bukan semakin tidak sabaran, semakin suka marah-marah, semakin suka ngegosipin orang, membicarakan aib orang lain. Ya, seharusnya itu semua bisa dihilangkan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu semua hal yang sia-sia yang kita lakukan itu akan mengurangi pahala puasa. Bahkan kalau kita kemudian masih suka bergosip, menjelek-jelekan orang lain, masih menghina saudara kita, maka itu akan berkurang, atau yang kita dapatkan itu hanya berupa lapar dan dahaga saja, ya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, semoga Ramadan kali ini bukan Ramadan yang lewat begitu saja, tetapi Ramadan yang mengubah cara berpikir kita, mengubah cara bersikap kita, dan bahkan yang paling penting adalah mengubah arah hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih taat, menjadi lebih tawadu, ya, dalam beribadah, menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik para pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna ala siyamihi wa qiyamihi wa taqabbal minna. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan, Allah mudahkan urusan kita di bulan Ramadan ini, Allah limpahkan rezeki, karunia, dan juga kemudahan dalam rangka untuk melakukan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan pada akhir Ramadan kita memperoleh cita-cita Ramadan yang menjadi insan yang takwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.